pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara mengidentifikasi senyawa aktif suatu ekstrak tumbuhan dengan menggunakan uji KLT. Pada prinsipnya, uji KLT dilakukan untuk memisahkan suatu senyawa yang terkandung di dalam suatu ekstrak dengan cara memisahkan sesuai dengan polaritas dari senyawa tersebut. Kromatografi lapis tipis merupakan suatu analisa kualitatif yang termasuk ke dalam bagian screening fitokimia yang biasa dilakukan karena caranya mudah dan merupakan salah satu dari analisa kromatografi. Senyawa aktif yang biasa diidentifikasi dengan uji kromatografi lapis tipis yaitu alkaloid, kemudian flavonoid, saponin, glikosida, polifenol, dan antrakinon. Uji kromatografi lapis tipis, sebagaimana kita ketahui, terdapat dua tahapan. Yang pertama yaitu tahap visualisasi, di mana gambaran umum tahapan visualisasi yaitu mulai dari penotolan, terus kemudian penjenuhan, terus kemudian elusidasi dan penyemprotan. Dalam tahap visualisasi, kita mengetahui adanya fase gerak dan fase diam. Menurut definisi dari Farmakope Indonesia edisi keempat, fase gerak atau mobile phase itu merupakan suatu medium angkut yang terdiri dari satu atau beberapa pelarut. Sebagaimana kita ketahui, pelarut yang digunakan atau yang kita sebut dengan eluen itu memiliki tingkat kepolaran masing-masing dengan jenis polar, nonpolar, dan semipolar. Hal ini akan mempengaruhi senyawa yang akan kita identifikasi di dalam suatu ekstrak tersebut. Yang kedua yaitu fase diam atau stationary phase. Itu merupakan suatu zat penjerap atau medium absorpsi yang terdiri atas silika gel, dimana nanti pada saat kita praktikum kali ini kita menggunakan silika gel 60 F254 yang artinya di dalam silika terkandung silika dengan diameter 60 angstrom dan bisa dibaca dengan fluoresensi 254 nanometer. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi pemisahan senyawa yang ada di dalam ekstrak ini bergantung pada polaritasnya, yaitu polaritas fase diam dan fase gerak, yang biasa kita kenal dengan istilah like dissolve like. Yang kedua adalah perhitungan nilai RF. Nilai RF berdasarkan ketetapan dari Farmakope Herbal, nilai RF itu didapatkan dengan membagikan jarak noda yang pertama kita totolkan dengan pada plat KLT dibagi dengan jarak tempuh LW. Nilai yang bagi yang ditetapkan oleh Farmakope Herbal adalah 0,2 sampai 0,8. Berikut penjelasan singkat mengenai kromatografi lapis tipis. Yang kedua, kita akan mengenali alat dan bahan pada praktikum kali ini sebelum kita melakukan prosedur kerja. Baik, berikut adalah alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Untuk bahan, kita menggunakan beberapa ekstrak, yaitu ekstrak daun sirih yang didapatkan dengan teknik maserasi. Kita nanti akan uji alkaloid.
Terus yang kedua, ekstrak daun teh yang didapatkan dengan cara menginfus atau melakukan infusa sampai didapatkan dengan ekstrak. Yang ketiga adalah ekstrak kayu manis, yaitu didapatkan dengan cara ekstraksi soklet. Dan juga yang terakhir adalah ekstrak batang kina yang didapatkan sama dengan ekstrak kayu manis, yaitu dengan cara sokletasi. Kedua sampel ini akan kita uji kandungan senyawa antrakinonnya. Untuk daun teh itu kita akan uji kandungan senyawa polifenolnya. Yang kedua, ini adalah eluen. Seperti saya yang sebutkan di atas sebelumnya, eluen merupakan campuran dari pelarut yang memiliki polaritas masing-masing sesuai dengan senyawa yang akan kita pisahkan di dalam suatu ekstrak. Ini merupakan eluen dari senyawa yang akan kita identifikasi, yaitu alkaloid dengan campuran etil asetat, metanol, dan air dengan perbandingan 9:2:2. Yang kedua, ini adalah eluen untuk identifikasi senyawa polifenol dengan campuran pelarut, yaitu kloroform, etil asetat, dan asam formiat dengan perbandingan 0,1, 9, dan 0,1. Dan yang terakhir adalah ini eluen untuk identifikasi senyawa antrakinon dengan komposisi pelarut, yaitu benzen, etil asetat, dan asam asetat glasial dengan perbandingan 75, 24, dan 0,2. Baik, di sebelah sini ini merupakan reaksi untuk tahap 1 tadi untuk visualisasi, yaitu pada penyemprotan. Ini yang pertama adalah reaksi Dragendorf. Nanti kita pakai untuk identifikasi senyawa alkaloid. Yang kedua adalah FeCl3 yang kita gunakan untuk identifikasi senyawa polifenol. Dan yang terakhir adalah KOH, larutan KOH 10% di dalam metanol sebanyak 50 ml yang kita gunakan untuk identifikasi senyawa antrakinon. Baik, ini yang terakhir adalah penyemprot yang kita gunakan untuk menyemprot lempeng KLT yang sebelumnya kita masukkan reaksi terlebih dahulu. Baik, sudah kita ketahui bersama alat dan bahan untuk uji kromatografi pada praktikum kali ini. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur kerja untuk uji kromatografi lapis tipis. Ini merupakan alat yang kita gunakan untuk menjenuhkan eluen atau campuran pelarut yang kita sebutkan tadi, yang dinamakan chamber. Jadi sebelum kita melakukan penotolan, campuran dari eluen kita jenuhkan terlebih dahulu di dalam chamber. Tujuannya adalah untuk menghomogenkan pelarut yang akan kita gunakan dalam uji KLT. Sebelah sini. Nanti dari sini. Enggak, lanjut. Udah mau nih. Oh. Ini baru ya di masalah yang kembali aja. Ini. Baik, kita sampai kepada tahap penotolan lempeng kromatografi lapis tipis. Jadi di sini kita gunakan yang pertama adalah pipet mikro yang berukuran
0,5 mikroliter. Terus kemudian ada lempeng KLT yang saya sebutkan di awal adalah lempeng KLT dengan seri G60F254 nanometer. 254 nanometer artinya itu nanti akan bisa dibaca di bawah lampu UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Terus kemudian untuk teknik penotolan, sebelumnya ekstrak harus diencerkan terlebih dahulu dengan etanol absolut atau etanol 96%. Terus kemudian pipet mikro kita celupkan di dalam ekstrak filtrat. Terus kemudian kita lakukan penotolan ke plat KLT tipis dan tidak terlalu lebar diameternya agar dalam pembacaan hasil nilai RF-nya juga bagus. Lakukan hal yang sama 2-3 kali hingga totolan yang ada pada plat KLT itu sudah tampak jelas. Ingat, jarak antara plat KLT harus ditandai dengan batas atas 0,5 dan yang di bawah adalah 1,5 cm. Jangan melebihi daripada batas bawah karena itu akan mengganggu pembacaan hasil dari nilai RF dari pelarutnya. Sekali lagi, lakukan hal yang sama ke semua sampel ekstrak yang sudah kita encerkan terlebih dahulu dengan etanol absolut.
Berikut kita lihat hasil penotolan dari plat KLT. Jarak antar noda kita beri jarak 1 cm agar nanti jarak antar noda 1, noda 2, noda 3 dan noda 4 tidak saling cross kontaminasi atau kontaminasi silang, dan tentu akan mempengaruhi hasil dari pembacaan nilai RF. Setelah ini kita akan melakukan tahap elusidasi, yaitu mencelupkan plat KLT ke dalam chamber yang sudah kita jenuhkan menggunakan eluen atau pelarut campuran pada masing-masing identifikasi senyawa aktif dari tumbuhan atau dari ekstrak yang kita lakukan pada hari ini. Sebelum kita melakukan elusidasi, juga penting diperhatikan untuk praktikum senyawa, mengidentifikasi senyawa alkaloid pada uji KLT, yaitu menggunakan atau memegang plat KLT itu tidak boleh dengan tangan yang tidak dilapisi oleh sarung tangan. Karena apa? Karena lipid pada tangan kita juga akan mempengaruhi hasil dari KLT yang akan kita lakukan. Kalau misalkan adik-adik tidak menggunakan sarung tangan seperti saya, bisa menggunakan pinset sehingga kita mencegah kontaminasi pada kolom yang akan dilalui oleh senyawa. Baik, kita lakukan elusidasi. Masukin ya, Mbak? Pada proses elusidasi harus kita perhatikan waktu saat eluennya merambat pada saat plat KLT yang sudah kita celupkan di dalam chamber. Itu tidak boleh melebihi batas atas, yaitu 0,5, karena nanti ketika akan melebihi batas tersebut, maka senyawa aktif yang akan kita identifikasi itu tidak terbaca pada saat di bawah lampu sinar UV. Hal ini juga sama dengan plat yang selanjutnya. Kita lakukan lagi penjenuhan. Jadi tolong diperhatikan antara chamber masing-masing harap diberi tanda karena di sini memiliki kandungan eluen yang berbeda-beda. Oke, sembari kita menunggu eluen itu membasahi semua lempeng KLT, kita akan mempersiapkan reaksi yang akan kita gunakan untuk tahap visualisasi, yaitu penampak noda pada plat KLT. Setelah kita lakukan elusidasi, hasilnya akan berbentuk seperti ini. Tampak noda dari totolan akan naik mengikuti aliran dari eluen. Sebelum kita lakukan penyemprotan, angin-anginkan agar eluen yang kita gunakan cepat menguap.
untuk sekarang kita melakukan penyemprotan pada plat KLT yang sudah kita elusidasi dengan reaksi semprot masing-masing, dimana yang saya jelaskan di awal adalah Regendorf ini untuk uji alkaloid, FeCl untuk uji polifenol, dan KOH di dalam KOH 10% dalam metanol untuk uji antrakinon. Perlu dilakukan bahwa penyemprotan harus dilakukan di lemari asam agar tidak terjadi kontaminasi pada produk-produk yang ada di dalam laboratorium. Berikut ini adalah botol semprot yang sudah kita isi dengan reaksi drag and drop. Yang sekarang kita lakukan adalah untuk identifikasi senyawa alkaloid. Gunakan reaksi secukupnya karena yang kita gunakan hanyalah sedikit dari reaksi, sehingga untuk menghemat bahan yang ada pada laboratorium. Sebelum disemprotkan ke plat, kita coba dulu. Nah, apabila sudah berfungsi, kita lakukan penyemprotan pada plat KLT. Yang kedua, kita akan lakukan identifikasi senyawa polifenol dengan reaksi semprot FeCl3. Tuangkan hanya secukupnya reaksi FeCl3. Perhatikan jarak semprotan agar semprotan yang kita lakukan tidak terlalu tebal. Berarti ada polifenolnya. Untuk yang terakhir, kita uji KLT dengan senyawa yang terkandung di dalam ekstrak, yaitu antrakinon dengan pelarut semprot KOH 10% di dalam metanol. Baik, setelah kita lakukan penyemprotan terakhir ke plat KLT yang ketiga, saatnya kita lakukan pengamatan di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Seperti yang saya sudah jelaskan, 254 pada plat KLT itu merupakan panjang gelombang dari sinar UV. Jadi sebelum kita lakukan pengamatan, kita pilih dari 254 nanometer. Baik, ini adalah hasil dari penyemprotan plat KLT dengan masing-masing reaksi. Kita sampai pada tahap visualisasi dengan menggunakan
lampu UV, di bawah lampu UV 254 nanometer. Kita lihat dari kiri ke kanan itu adalah reaksi Dragendorf, yang kedua adalah FeSiL3, dan yang terakhir adalah larutan KOH 10% di dalam metanol. Kita lihat yang kiri, untuk alkaloid dari 4 ekstrak. Yang pertama tadi adalah ekstrak daun sirih, daun teh, terus kemudian kayu manis, dan ekstrak batang kina memiliki kandungan senyawa alkaloid. Ini dibuktikan dengan warna kuning pada jarak noda yang sudah dilalui oleh eluen. Pada plat yang sebelah kanannya itu dengan menggunakan reaksi FeCl3 untuk membuktikan adanya senyawa polifenol, yang dibuktikan dengan adanya warna penampak hijau tua atau hijau gelap, hijau kebiruan. Itu dilihat pada totalan ke nomor 2, yaitu ekstrak daun teh. Dari kiri ke kanan, yang nomor 2 itu adalah ekstrak daun teh, terlihat nampak noda warna hijau. Dan yang terakhir adalah ekstrak dari 4 ekstrak dengan senyawa, dengan pelarut reaksi KOH dalam larutan metanol, yang membuktikan senyawa antrakinon, di mana totolan pertama dan totolan keempat menunjukkan warna jingga, berarti kita bisa anggap itu positif mengandung senyawa antrakinon. Setelah kita lakukan semua tahapan, dari tahap visualisasi hingga dengan perhitungan RF, selesai sudah video praktikum ini. Semoga kalian dapat melakukan uji kromatografi lapis tipis dengan video praktikum singkat ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalam, selamat siang.